Baik, hadirin yang saya hormati, saya ingat waktu kecil, saya sering bertanya-tanya kenapa ayah saya selalu berkata, uang tidak selalu tumbuh di pohon. Sebagai anak kecil, saya sangat bingung kalau memang uang tidak tumbuh di pohon, lalu kenapa orang dewasa tidak sangat serius saat membicarakannya. Suatu hari, saya memutuskan untuk bereksperimen. Saya mengambil uang Rp1.000 yang saya punya, hasil dari tabungan saya selama 1 minggu. Lalu menanamnya di halaman belakang. Saya benar-benar berharap suatu pagi saya akan bangun dan menemukan pohon uang yang rimbun di sana. Tentu saja, beberapa minggu kemudian, yang tumbuh bukanlah pohon uang, melainkan kebun rumput yang liar dan sangat subur. Dari situlah saya mulai menyadari betapa sulitnya berbicara tentang ekonomi. Rasanya seperti menanam uang di tanah, berharap keajaiban terjadi, tapi hasilnya hanya rumput liar yang tumbuh. Tapi tenang, kita di sini bukan untuk menanam rumput, melainkan untuk membahas bagaimana ekonomi kita dapat tumbuh dengan subur. Jika kita menengok sejenak ke masa lalu, ekonomi di Indonesia dan di dunia pernah didominasi oleh sektor-sektor tradisional seperti pertanian, manufaktur, dan perdagangan barang fisik. Pada waktu itu, teknologi masih sangat terbatas dan banyak proses bisnis dilakukan secara manual. Komunikasi pun sangat terbatas, mengandalkan jaringan telepon kabel dan surat. Sementara akses terdapat, informasi sangat lambat, membuat inovasi berjalan dengan lebih lambat akibat keterbatasan teknologi. Namun, kini kita berbeda. Di era yang berbeda, era ekonomi digital. Teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah hampir segala aspek kehidupan kita. Perkembangan internet, perangkat mobile, dan platform digital telah mengakselerasi perubahan di berbagai sektor ekonomi, termasuk di negara kita tercinta, Indonesia. Saat ini, Indonesia memiliki salah satu pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, dengan nilai ekonomi digital yang mencapai 77 miliar dolar US dollar pada tahun 2022. Perubahan ini tidak hanya signifikan, tetapi juga bergerak dalam kecepatan yang semakin tinggi di masa yang akan mendatang. Transformasi ini akan berlangsung lebih cepat lagi. Teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, dan blockchain akan menjadi fondasi utama ekonomi digital kita di masa depan. Diperkirakan pada tahun 2025 nanti, nilai ekonomi digital Indonesia akan mencapai 130 miliar US dollar. Lalu, ekosistem startup akan semakin tumbuh, dan otomatisasi akan mempengaruhi lebih banyak sektor ekonomi, mulai dari manufaktur, pertanian, hingga pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, kita tidak hanya sedang menyaksikan revolusi digital, kita juga merupakan bagian dari revolusi tersebut. Inilah saatnya bagi kita untuk berinovasi, beradaptasi, dan memanfaatkan momentum ini demi kemajuan bangsa. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu sekalian. Mari bersama kita membangun masa depan ekonomi Indonesia yang berdaya, saing, dan berkelanjutan. Terima kasih.